Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih tentang Mendeley. Sekarang kita masuk ke part 2. Nah, kalau di part pertama kemarin kita sudah mempelajari bagaimana cara menginstal Mendeley, melakukan registrasi, dan juga settingan-settingan lainnya terkait dengan persiapan penggunaan aplikasi Mendeley ini. Nah, di part 2 ini kita akan mempelajari bagaimana sih cara kita menambahkan referensi ke dalam Mendeley desktop kita. Oke, ini kita sudah ada Mendeley desktop ya. Ini adalah Mendeley desktop yang sudah kita install di part pertama kemarin. Jadi kalau ada di antara kalian yang baru melihat video ini, maka silakan disimak video part pertama terkait Mendeley. Di situ kalian bisa lihat bagaimana cara menginstal Mendeley dan settingan-settingan lainnya. Oke, kita lanjut, kita buka Mendeley desktopnya. Oke, ini kita sudah masuk ya ke dalam Mendeley desktop kita. Selanjutnya, bagaimana sih caranya kita menambahkan referensi ke dalam Mendeley desktop sehingga nanti akan memudahkan kita ketika kita akan melakukan citasi untuk penelitian atau karya ilmiah kita. Kita lihat di sini ada beberapa menu pilihan, ada file di sini. Nah, di sini ada add file, ada add folder, ada watch folder, ada add entry manually. Nah, di sini ini adalah beberapa cara untuk melakukan penambahan. Termasuk di sini ada import ya. Import juga adalah cara yang bisa kita gunakan untuk menambahkan referensi ke dalam Mendeley desktop kita. Nah, kita akan pelajari ya. Yang pertama adalah add file. Add file ini kita akan melakukan penambahan terhadap file atau beberapa file. Kalau add folder, kita akan melakukan penambahan referensi dari sebuah folder. Misal kita memang sudah mempunyai folder khusus yang isinya adalah referensi-referensi yang terkait dengan karya ilmiah atau penelitian kita. Jadi kita tinggal pilih saja folder tersebut, nanti semua referensi yang ada di dalam folder kita tersebut itu akan langsung ditambahkan ke dalam Mendeley desktop kita. Selanjutnya ada watch folder di sini. Kalau watch folder ini kita memilih folder, tapi nanti Mendeley itu yang akan menentukan apakah ada referensi baru yang belum ada di Mendeley desktop. Nah, kalau misalnya di dalam folder tersebut ada referensi yang belum terdapat di Mendeley desktop, maka nanti Mendeley akan mendeteknya dan akan menambahkan referensi yang baru tersebut ke dalam Mendeley desktop. Nah, kalau add entry manually, nah ini kita akan melakukan penambahan referensi secara manual. Kalau import, nah import ini kita menggunakan beberapa bisa bantuan aplikasi lainnya untuk melakukan penambahan referensi ke dalam Mendeley. Oke, terkait penambahan referensi ke dalam Mendeley itu tidak hanya melalui menu file ini ya. Kalau kalian lihat nih, di sini ada tanda plus dan ada add di sini. Kalau kalian klik ini, nah di sini ada pilihan yang sama seperti menu yang ada di file tadi. Ada add files, ada add folder, watch folder, dan add entry manually. Nah, fungsinya sama kayak yang di file tadi. Jadi, kalian bisa melakukan penambahan melalui menu files ataupun melalui sini. Ya, sekarang kita coba bagaimana cara melakukan penambahan dengan add files. Kita pilih add files ini. Kemudian kita pilih nih, files mana, referensi mana yang akan kita tambahkan ke Mendeley desktop. Misalnya kita pilih yang BERT ini. Kita klik, kemudian kita klik open. Nah, ini muncul BERT di sini. Berarti sudah berhasil kita menambahkan referensi ke dalam Mendeley desktop kita. Nah, yang harus kalian ingat, kalian harus cek juga nih, apakah detail yang ada di sini ini sesuai dengan isi referensi yang sudah kita tambahkan. Misal kita coba buka ya BERT ini. Nah, nanti kelihatan nih di sini isi
file jurnal yang kita tambahkan. Kita lihat apakah benar nama autornya, nama pengarangnya itu adalah, nama penelitinya Gebert, Sophia Su, dan R. Munir. Sama ya. Tapi seharusnya tidak perlu pakai et al lagi nih. Karena Bert Kevin, Su Sophia, Rahat Munir. Oh, ini banyak sekali ya. Nah, ini harus kita benerin nih yang seperti ini. Jadi ada pengulangan ternyata. Ini kan sudah ada di atasnya 3 nama penelitinya seperti yang ada di jurnalnya, di artikelnya. Ternyata ditulisnya 2 kali. Jadi ini kita perbaiki, kita hapus. Nah, jadi sudah sesuai dengan jurnalnya. Kita lihat apakah benar tahunnya 2019. Oke, benar ya, tahunnya 2019. Kemudian di sini yang belum dikasih nama jurnalnya apa? Kita lihat di sini nama jurnalnya adalah Pacific Accounting Review. Kita tulis. Oke, sudah kita lengkapi tahunnya benar 2019. Selanjutnya kita cek. Artikel ini terbit di jurnal Pacific Accounting Review di volume berapa halaman, dan lainnya. Kita lihat ya. Di sini ada infonya atau tidak. Biasanya sih bisa langsung kita lihat di artikelnya. Tapi di sini sepertinya tidak ada. Oke. Tapi ada alamat doi-nya di sini, jadi kita bisa langsung cek ke situsnya. Nah, di sini kita bisa lihat langsung untuk jurnal Pacific Accounting Review, artikel yang tadi kita tambahkan ke Mendeley Desktop itu terbit di volume 31 issue 3. Jadi kita bisa tambahkan ya kelengkapannya tadi di Mendeley-nya. Kita masuk lagi ke Mendeley. Jadi berdasarkan tadi bahwa artikel ini merupakan volume 31 issue 3. Oke, kita tambahkan. Volume 31 issue 3. Kita cek lagi apakah ada nomor halamannya. Oke, kita dibantu dengan ini sebenarnya. Ada ini nih, di sini kita langsung diinformasiin kalau kita mau mensitasi artikel ini caranya seperti ini. Nah, di sini informasinya jelas ya, volumenya, nomornya, kemudian halamannya. Nah, kita ambil aja dari sini. Ini halamannya 358 375. Oke, kita masuk lagi ke Mendeley, kita tambahkan. Oke, abstraknya juga bisa kita tambahkan. Bisa ngambil dari sini atau dari situsnya tadi langsung juga boleh. Kita copy aja abstraknya dari dokumennya ini. Oke, kita copy. Langsung kita taruh di sini. Oke, sudah kita tambahkan. Kemudian author keyword nih, keywordnya kita bisa copy lagi. URL-nya kalau kita mau menambahkan URL bisa. Kita ambil dari sini ya, berarti URL-nya. Oke. Kita paste di sini. Doi-nya sudah ada, tadi doi-nya sama ya ini. 00, oke sama. Ini filenya sudah ada, karena memang tadi kita menambahkan file. Nah, jadi diingat ya, setiap kita sudah menambahkan referensi ke dalam Mendeley Desktop kita pastikan lagi, kita cek lagi apakah detailnya ini sudah sesuai nih dengan artikel yang kita tambahkan. Sehingga nanti
ketika kita membuat daftar pustaka, data-data yang dibutuhkan itu benar semua, seperti tahun. Jangan sampai tahunnya di sini tertulisnya 209 misalnya seperti itu. Jadi kita memang harus memastikan bahwa detail yang ada di sini itu sesuai dengan artikel atau jurnal yang kita tambahkan, atau mungkin buku ketika kita menambahkan buku atau lainnya. Ya. Jadi jangan lupa pastikan detailnya ini sesuai. Nah, tadi baru salah satu cara ya untuk kita menambahkan referensi ke dalam Mendeley Desktop. Jadi tadi kita baru menggunakan menu Add File. Sekarang kita coba kalau kita pakai menu Add Folder. Nah, jadi yang akan tampil di sini adalah folder ya. Jadi yang tampil hanya folder. Jadi kita tinggal milih folder apa nih yang mau kita langsung tambahkan ke dalam Mendeley Desktop kita. Misal kita pilih yang ini nih, ya, audit artikel. Asumsinya di dalamnya adalah isinya adalah semuanya referensi yang akan kita gunakan untuk membuat jurnal. Oke, kita pilih oke. Nah, sedang proses ya. Nah, ini yang warna biru ini adalah semua artikel yang tadi ada di folder audit artikel. Nah, sudah masuk semua di sini. Sama seperti yang tadi ya, kita nanti harus cek lagi satu-satu apakah detailnya ini sudah sesuai dengan isi filenya, karena berdasarkan detail ini nanti daftar pustakanya akan akan terbentuk secara otomatis ya. Jadi semua yang kita tambahkan itu kita cek lagi detailnya apakah sudah sesuai dengan artikel yang ditambahkan. Sama seperti tahap pertama tadi ya prosesnya. Oke, jadi itu adalah cara ketika kita akan menambahkan artikel yang ada di dalam folder. Jadi semua artikel yang ada di dalam folder kita tambahkan secara langsung, secara bersamaan, ya. Oke, kita sudah mempelajari dua cara ya, bagaimana cara menambahkan referensi ke dalam Mendeley Desktop atau My Library kita. Jadi tadi kalau kita menambahkan artikel-artikel atau referensi ke dalam Mendeley Desktop, itu sebenarnya kita memasukkannya ke dalam My Library kita ya. Jadi masuknya ke sini. Nah, sekarang kita akan coba bagaimana menambahkan referensi dengan menggunakan menu yang ketiga, yaitu Watch Folder. Kita coba. Nah, sama seperti Add Folder tadi, kita juga akan memilih folder mana yang akan kita pilih untuk menambahkan referensi. Nah, misalnya kita pilih ini aja. Kita pilih yang A, referensi ini. Nah, bedanya dengan yang add folder tadi, kalau add folder tadi, semua artikel yang ada di folder yang kita pilih, itu akan langsung ditambahkan saja oleh Mendeley ke dalam Mendeley Desktop atau ke dalam My Library kita. Nah, kalau menu yang ketiga ini, Watch Folder ini, Mendeley akan mereview dulu, akan dilihat dulu oleh Mendeley apakah artikel atau referensi yang ada di dalam folder yang kita pilih itu sudah ada atau belum di dalam My Library-nya kita. Kalau belum ada, nah artikel itu atau referensi itulah yang akan ditambahkan oleh Mendeley ke dalam My Library kita. Jadi kalau yang sudah ada di dalam My Library kita itu tidak akan ditambahkan oleh Mendeley. Gitu ya. Jadi Mendeley yang secara otomatis akan memilih. Sehingga tidak ada duplikasi referensi di dalam My Library kita. Oke, setelah kita pilih foldernya, itu kita langsung klik OK aja. Nanti kalau misalnya ternyata memang ada dokumen atau referensi yang memang belum ada di My Library kita, maka akan ditambahkan di sini.
Oke. Ya. Itu cara yang ketiga, yaitu watch folder. Selanjutnya, cara yang keempat, yaitu add entry manually. Nah, kalau ini kita akan menambahkan secara manual ya. Jadi kita bisa memilih referensi apa yang mau kita tambahkan secara manual. Mungkin kalau misalnya buku, kadang kan kita punya buku yang kita jadikan referensi. Tapi misalnya kita coba cari e-booknya, ternyata buku yang kita gunakan sebagai referensi itu belum ada nih e-booknya. Jadi mau nggak mau ya kita tambahkanlah buku tersebut secara manual. Bisa, berarti kita pilih buku di sini. Atau kalau misalnya mau jurnal yang ditambahkan secara manual juga bisa. Nah, di sini menu-menunya banyak ya, jenis referensi yang bisa kita tambahkan. Ini ada jurnal artikel, magazine artikel, newspaper artikel, patent, report, undang-undang. Nih kalau yang peraturan pilihnya yang ini ya. Kemudian tesis, web page, working paper. Nah, ini nih yang harus diingat. Kalian kalau misalnya mau mengambil referensi atau mensitasi dari surat kabar, koran, majalah, kalau yang kalian citasi itu adalah media online, maka jangan pilih yang ini ya, jangan pilih magazine artikel ataupun newspaper artikel, karena ini adalah untuk referensi yang dalam bentuk cetak ya. Nah, jadi kalau kalian ambilnya dari media online, maka kalian pilihnya yang web page. Oke, bisa dipahami ya. Kita coba contoh aja, misalnya kita mau menambahkan buku. Jadi setelah kalian pilih jenis referensi yang akan kalian tambahkan, jangan lupa nama bukunya apa, nama judul bukunya apa ya. Jadi ditulis judul bukunya. Kemudian pengarang buku itu tersebut siapa nih? Ada ketentuan nih cara penulisan namanya. Jadi yang kalian tulis pertama adalah nama akhirnya, koma, baru nama pertamanya ya. Jangan sampai salah ya kalau kalian melakukan penambahan secara manual. Begitupun tadi ketika di details. Ketika di details ini juga kalian mengecek namanya harus seperti itu. Jadi yang ditulis pertama adalah nama akhirnya, baru koma, dikasih koma, nama pertamanya. Ya. Autor sudah, kemudian kita lengkapi tahun terbitnya buku kapan, halaman yang kita citasi berapa, abstrak kalau untuk buku saya rasa tidak perlu ditambahkan, city perlu, kota diterbitkannya buku tersebut, edisi berapa, nama editornya, publishernya siapa. Oke, kalau kalian ada URL-nya silakan tambahkan. Doi ISBN saja. Kalau misalnya buku silakan tambahkan ISBN-nya berapa. Ya, kalau sudah dilengkapi tinggal di-save. Nah, itu adalah cara menambahkan secara manual. Bisa dipahami ya, saya harap. Oke, itu adalah 4 cara melakukan penambahan referensi ke dalam My Library atau Mendeley Desktop kita. Sebenarnya ada satu lagi caranya, cuman ini akan saya bahas secara terpisah untuk mengimport referensi langsung ke dalam Mendeley Desktop. Ini lebih seru lagi nih pembahasannya, tapi nanti ya kita akan bahas ini. Oke, jadi saya rasa cukup 4 itu. Oh, ada satu lagi. Ini sebenarnya cara yang lebih mudah lagi. Jadi tanpa menggunakan menu-menu yang ada di sini, kalian juga bisa langsung menambahkan referensi ke dalam My Library di Mendeley Desktop. Caranya, kalian tinggal cari aja di mana artikel atau referensi yang akan kalian tambahkan ke dalam Mendeley Desktop, tinggal kalian drag, terus di drop langsung ke Mendeley Desktopnya. Caranya seperti ini. Saya ada file di sini. File ini bisa kita langsung drag, terus kita drop ke Mendeley Desktop kita sehingga nanti otomatis masuk ke dalam My Library kita ya yang ada di Mendeley Desktop. Oke, kita coba. Ini kita drag, kemudian kita langsung drop aja ke sini. Oke, judulnya apa tadi di sini? Judulnya Good Governance and Leadership Pathway. Oke, ini ya. Ini udah masuk. Ini otomatis, jadi nanti tinggal dicek lagi seperti tadi, apakah benar nama pengarangnya ini, jurnalnya apakah benar ini, tahunnya dan seterusnya sampai ke bawah.
ya. Jadi itu yang terakhir adalah cara mudah untuk menambahkan referensi ke dalam My Library kita di Mendeley Desktop tanpa menggunakan menu-menu yang ada di sini, ya. Tinggal di drag dan langsung di drop, ya. Itu salah satu cara gampang lainnya. Demikian pembahasan kita terkait Mendeley di part 2 ini. Semoga apa yang sudah kita bahas bersama bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.